Ketiga bahan ini kalsium karbonat itu sebagai ketiga bahan ini kalsium karbonat, sulfur dan prusi atau trusi ini mempunyai fungsi ganda. Yang pertama sebagai pestisida alami, yang kedua sebagai pupuk. Oke, sahabat petani porang di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuat pestisida mandiri. Pestisida mandiri ini bertujuan untuk mensterilkan lahan atau menyehatkan lahan Anda setelah melakukan pembajakan, karena sterilisasi lahan ini sangat penting kegunaannya untuk keberhasilan tanaman porang, umbi porang Anda, seperti itu. Nah, ini sangat penting. Nah, seperti tumbuhannya ini bulan sekarang tanggal 5 Oktober 2021. Nah, dia sudah berkembang dengan baik. Awalnya ini memang harus disterilisasi. Begitu juga teman-teman, bahwasanya pestisida mandiri ini itu biayanya sangat murah sekali. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut dan bagaimana cara pembuatnya. Oke, ikuti terus channel Bali Maret. Baik, saya perkenalkan di sini bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam pembuatan pestisida mandiri. Kenapa saya sebut sebagai pestisida mandiri? Karena pestisida ini kita bikin sendiri, seperti itu. Itulah dasar penyebutan kita sebagai pestisida mandiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama ini adalah kapur gamping atau kalsium karbonat, itu sebanyak 5 kg. Yang kedua adalah bubuk belerang. Bubuk belerang ini sejumlah setengah kilogram. Dan trusi atau prusi ya, trusi atau tembaga sulfat. Nah, ketiga bahan ini kalsium karbonat itu sebagai ketiga bahan ini kalsium karbonat, sulfur dan prusi atau trusi ini mempunyai fungsi ganda. Yang pertama sebagai pestisida alami, yang kedua sebagai pupuk. Kenapa disebut sebagai pupuk? Karena kalsium karbonat adalah unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ketika sudah terurai nanti. Begitu juga sulfur. Sulfur juga sebagai unsur hara makro ya, walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi dia sangat diperlukan oleh tanaman. Begitu juga dengan tembaga sulfat, ini adalah unsur hara mikro ya, yang juga sangat dibutuhkan oleh tanaman porang maupun tanaman yang lainnya. Jadi dia mempunyai fungsi ganda sebagai pestisida dan juga sebagai pupuk ya ketika sudah terurai nanti di tanah, seperti itu. Dan pestisida mandiri ini sangat dibutuhkan pada saat olah lahan, terutama pada fase mensterilkan lahan atau menyehatkan lahan. Karena dari ketiga bahan ini seperti kapur gamping, ini adalah yang fungsi pertama sebagai pengendali jamur, anti bakteri, anti kutu, dan bisa ikut membantu menghancurkan bahan-bahan belerang dan prusi ini ya. Belerang dan prusi ini bisa juga dihancurkan oleh ini. Jadi sebagai anti jamur dan juga anti bakteri. Untuk belerangnya juga itu biasa umum digunakan untuk mengendalikan dan menyembuhkan penyakit yang kena serangan jamur atau serangan bakteri dan pembasmi parasit lainnya ya. Jadi belerang seperti itu kegunaannya, dan prusi ini juga sebagai antibakteri. Nah, jadi dari ramuan atau gabungan dari ketiga bahan ini fungsinya sangat luas ya. Jadi fungsinya sangat luas. Dia bisa sebagai insektisida untuk mengatasi serangga dan ulat, bisa sebagai fungisida untuk mengatasi jamur, bisa untuk akarisida untuk mengatasi berbagai serangan kutu dan campak, dan nematisida itu untuk mengatasi penyakit karena serangan cacing. Ini biasanya pada umbi porang itu biasanya ada sejenis nematisida itu di lahan atau di tanah. Dan yang terakhir sebagai parasitida ya. Ini untuk mengatasi penyakit karena serangan parasit ya. Seperti itu. Ini jadi ketiga bahan ini sangat luar biasa sekali. Dan apabila nanti juga bahan ini ketika di lahan bisa dicampur dengan POC probiotik dan agen hayati, jadi bahan ini pestisida mandiri ini bisa menjadi biopestisida mandiri. Kenapa ada bio? Berarti ada mikroorganisme dan
pestisida itu sendiri, makanya disebut biopestisida mandiri. Jadi Anda bisa, kalau Anda punya kemampuan untuk membuat POC dari bahan-bahannya probiotik dan agen hayati yang di pasaran juga banyak ada. Jadi Anda bisa juga mempelajari di YouTube saya. Nanti kedepannya saya akan buatkan YouTube tersendiri bagaimana cara membuat POC dengan probiotik dan agen hayati ya, yang tentunya khasiatnya luar biasa sekali. Baik, step yang awal ketika air sudah mendidih, kita masukkan bubuk belerangnya ya. Kita masukkan bubuk belerangnya. Maklum ini saya manajemen mohon maaf, tidak enak juga saya sebutkan. Ini saya bikin videonya sendiri, jadi mohon maaf juga kameranya goyang-goyang. Ya, mohon maaf. Nah, kita terus aduk-aduk. Kita aduk sampai dengan 15 menit ya. Kita aduk sampai dengan 10-15 menit lah. Untuk selanjutnya kita masukkan terusinya atau terusinya ya. Nah, jadi suara saya agak sedikit kurang bagus karena saya memakai ini harus wajib memakai masker ya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali. Nah, kita aduk. Maaf di kameranya goyang-goyang karena saya bikin videonya dengan diri saya sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Nah, ini saya buat khusus untuk buat teman-teman para petani porang agar tanamannya dan lahannya itu steril ya. Saya siap berbagi dengan teman-teman yang lain. Kita masukkan kalsiumnya. Oke, setelah masuk kapur gampingnya, kita tunggu sampai matang larutannya ini. Oke, setelah tadi kita melakukan step-step dari pertama perebusan air, setelah airnya mendidih, kita masukkan belerangnya, kita aduk-aduk sampai 15 menit. Setelah itu dimasukkan terusinya juga 15 menit, itu sudah menghabiskan 30 menit. Selanjutnya kan tadi sudah dimasukkan juga kapur gampingnya atau kalsium karbonatnya. Tadi ada insiden ketika memasukkan kalsium karbonatnya atau kapur gampingnya, itu memang ada reaksi kimia yang airnya melembur ke atas. Jadi tipnya di sini adalah ketika Anda memakai air 20 liter, usahakan tongnya lebih besar. Ini pakai tong-tong yang besi yang besar-besar itu, betul. Kalau ini wadahnya agak kekecilan karena saya tidak mendapatkan tongnya, jadi wadahnya agak kekecilan. Nah, tipsnya di sini kalau Anda membuat larutan 20 liter, itu tempatnya itu minimal sekali 60 liter karena dia bisa penggelembungan ke atas seperti eksiden yang tadi. Nah, tapi itu hanya sementara saja, hanya berselang beberapa saja saat saja. Anda bisa tipnya matikan aja dulu apinya, aduk rata. Setelah aduk rata, baru hidupkan kembali apinya. Itu kalau tongnya kecil, tapi kalau tongnya besar lanjut aja, nggak apa-apa, langsung menggelembung. Nah, setelah perjalanan 1 jam, nanti larutannya seperti ini, bisa didekatkan, warnanya hitam ke biruan, Nah, ini artinya sudah homogen antara belerang, perusi dan kapur gampingnya. Nah, ini kita setelah berjalan 1 jam kita matikan dan dinginkan. Nah, nanti besok kelihatan dah ini bisa setelah dingin nanti bisa dipakai untuk pelarutannya untuk kita aplikasikan di lahan. Nanti dosisnya adalah 3 liter air yang 3 liter air pestisida mandiri ini dicampur dengan 100 liter air. Nah, itulah kuncinya. Jadi dosisnya 3 liter air pestisida mandiri itu dicampur dengan 100 liter air. Jadi biasanya dalam 1 hektar itu bisa menghabiskan sekitar 2 tower atau sekitar 2000 liter lah. Nanti Anda bisa mengkalkulasi kebutuhannya, atau kemungkinan bisa mencapai 1000 sampai 2000 liter. Nah, itulah kemungkinan tergantung jenis petakannya nanti seperti itu. Ini sudah homogen, sudah mantap ini. Oke, segitu saja videonya. Terima kasih. Semoga sukses dan lahannya menjadi steril. Mantap.